Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa hari ini kita akan mencoba penggunaan artificial product, ya, artificial application untuk eh, menulis gitu. Nah, kemarin saya mengatakan bahwa kita akan belajar Google Translate, kemudian para pricing tool yaitu Quillbot dan juga ChatGPT. Nah, Quillbot itu ada dua, maksudnya para pricing tool itu ada dua produk, tapi kita pilih yang Quillbot saja ya. Kemudian setelah itu barulah Grammarly ya. Nah, Nah, apa yang Anda harus lakukan adalah seperti ini. Langkah pertama itu adalah saya minta Anda datang ke Sinta Ristek Dikti ya. Karena materi yang mau kita translate itu adalah materi dari jurnal. Materi jurnal dan materi itu harus berasal dari jurnal pengabdian. Nah, jadi uh, kita ketik dulu di sini, kita search jurnal pengabdian ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Nah, remember that you have to choose here jurnal. Baru kita enter search ya. Nah, saya minta Anda cari jurnal yang tidak terlalu tinggi sintanya. Ini kan Sinta 3. Kita cari mungkin yang Sinta 5, Sinta 6 gitu aja. Jadi kita cari yang paling akhir di sini. Nah, mungkin tambah satu lagi lah nih. Jadi kita ambil salah satu jurnal di sini. Terserah Anda. Sekali lagi ini adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Kalau dilihat di sini kan Sinta 5 nih. Nah, gitu ambil saja salah satunya ya. Anggap saja kita ambil salah satu jurnal di sini yaitu jurnal pengabdian kepada salah. Jadi ini. Ya katakanlah ini jurnal apa ya, pengabdian. Yang jelas ambil salah satu di sinilah nih ya. Misalkan jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita ambil di sini, ini Sinta 5. Klik websitenya ya. Seperti itu kita menuju ke sini, ambil salah satu artikelnya. Nah, ambil salah satu di sini ya. Ambil. Nah, terserah Anda. Pokoknya ini yang jelas harus pakai bahasa Indonesia. Harus yang berbahasa Indonesia ya. Nah, yang Anda harus copy adalah sini ya. Ini sudah ada tadi apa nih? Nah, ya, jadi ini sudah saya download. Jadi dia menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu artikel. Nah, yang saya minta adalah bukan abstraknya, tetapi terserah, pokoknya the body of the text. Saya minta Anda mengcopy 3 paragraf ya. Jadi katakanlah paragraf ini. Kita kerjakan satu-satu dulu. satu paragraf kita copy, kita rapikan dulu di sini ya. Ambil di words. Katakan begini, kita rapikan dulu, ininya dibuang. Tadi kan kita karena mau copy pasti ya. Ini dibuang. Dan selanjutnya lah kalian copy sendiri ya. Nah, jadi dapatlah satu paragraf, oke. Nah, paragraf itu kita bawa ke Google Translate. Nah,
ini dia. Google Translate kita seperti biasa aja. Nah, namun saya minta Anda mengoreksi setiap kalimat, ya. Karena kalau Google Translate itu bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia yang benar dan yang terstandar. Jadi tidak usahakan menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Jadi artinya kita harus mengoreksi bahasa Indonesia yang dulu. Ini adalah sudah saya koreksi, saya potong sedikit-sedikit gitu ya. Kita lihat per kalimat, berarti per titik kan. Jadi Bawaslu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara pemilu di Indonesia. Nah, itu kan sudah bagus kalimatnya. Sudah ada subjek, predikat, dan dalam satu titik ya. Kemudian bersama-sama dengan KPU, Bawaslu juga memiliki tugas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan calon kandidat dalam sebuah pemilihan umum. Nah, ini agak sedikit ini ya, coba kita lihat bersama-sama dengan KPU. Nah, itu kan bukan subjek tuh, pasti ada koma nih. Nah, ada koma, ada benar nih. Jadi itu yang tadi saya buat ya. Nah, kalau seandainya komanya dibuang, ini akan kacau juga biasanya terjemahannya. Nah, kalimatnya itu kan subjeknya dari sini kan Bawaslu, nah, itu kan subjek, memiliki tugas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan calon kandidat dalam sebuah pemilu. Titik. Kemudian lanjut, Bawaslu memiliki suborganisasi di setiap daerah di Indonesia. Koma, karena keterangan lanjutnya yakni pada tingkatan provinsi, pada tingkatan kabupaten, dan pada tingkatan dan di level kecamatan. Nah, ini sudah kalimatnya. Sekali lagi dalam satu paragraf harus kalian kalian koreksi, karena tidak semua jurnal, apalagi jurnal yang kualitasnya rendah itu bahasa Indonesianya bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bagus. Nah, sekarang jadi langkah pertama tadi ambil jurnal yang berbahasa Indonesia, kalian ambil satu paragraf, kemudian dikoreksi kalimat bahasa Indonesianya, barulah masukkan ke dalam Google Translate. Nah, sekarang hasilnya sudah ada. Kita copy Google Translate itu, bawa ke paraphrasing tool. Nah, di sini dibawa ke paraphrasing tool. Atau kita kalau untuk lebih kalimatnya itu lebih bagus, dibawa ke kepada ini dulu, yaitu kepada chat GPT. Nah, kalau saya seperti ini. Jadi ini setelah Google Translate ya, Google Translate saya masukkan ke chat GPT ya, nih chat GPT saya masukkan di sini. Kemudian saya minta chat GPT itu bekerja. Nah, biasanya chat GPT seperti ini nih. Kalau kita cuman copy paste begitu, kita tidak ada instruksi, maka chat GPT akan kurang lebih seperti itulah, dia ngasih tambahan. Nah, ini chat GPT akan memparaphrase kalimat ya. Paraphrase tadi ini kan aslinya adalah bahasa Indonesia, kita terjemahkan setelah kita koreksi bahasa Indonesianya, terjemahkan dengan Google Translate, kemudian kita copy paste masukkan ke chat GPT. Maka chat GPT akan membuat kalimat seperti ini.
Nah, di sini tentunya tidak kalau untuk kita memperbaiki tadi paragraf, tidak semuanya kita harus ini copy. Nah, kita lihat kalau misalkan ChatGPT bilang, "Thank you for providing information about Bawaslu, the election supervisory board body in Indonesia." Tidak perlulah kita copy itu. Kita ambil dari Bawaslu. Nah, Bawaslu plays a critical role in ensuring free, fair, and transparent election in the country. As you mentioned, kita buang nanti ya. Nah, hasilnya dah saya edit dikit-dikit gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi Bawaslu plays a crucial role in ensuring the country's election are free, fair, and transparent. Bawaslu is responsible for providing political education to the community and potential candidate in order to raise understanding for election laws and regulation and prevent infraction throughout the election process, dan selanjutnya kan sudah sangat ini sekarang. Nah, kalimat ini hasil ChatGPT, ini kita buang dulu, emang saya kasih dulu ya, ini Google Translate. Google Translate. Kemudian ini hasil ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, ini biasanya ChatGPT itu bahasanya kadang-kadang agak sedikit non akademik ya, walaupun sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau untuk meningkatkan akademik English-nya, kita bawa ke Quillbot. Nah, nanti kita sini Quillbot di sini ya. Quillbot. Hasilnya seperti apa? Nah, Quillbot ini kita ke quillbot.com ya. Quillbot itu kalau menggunakan akun yang gratisan, dia membatasi jumlah kata. Jadi tidak apa-apa lah kita pakai yang gratisan kan. Kalau kalian mau beli silakan, itu urusan kalian masing-masing. Tetapi sekarang yang saya tunjukkan adalah yang standar saja nih. Nah, sekarang begini. Tadi kan kita sudah punya dari hasil ChatGPT. Sekarang kita copy, ini karena panjang, katanya tuh ada 139, itu kebanyakan. Kita bagi dua. Jadi kita bagi dua di sini ya. Sampai di sini misalkan separuh, yaitu ada 67 kata. Kita copy, bawa masukkan ke sini. Kalau mau langsung misalkan satu gitu ya, sekaligus dia tidak mau karena kita yang akun gratis ya. Yang akun gratis itu berapa? Nah, maksimal 125 kata. Nah, kita kan cuman sedangkan yang mau kita perbaiki ini 140 kata. Jadi kita seperti yang katakan tadi, kita buang, kita bagi dua aja lah. Jadi ini kita simpan dulu. Jadi ini saja. Jadi bukan salah. Yang 60 kata itu tadi ya. Mana dia? 60 kata tadi sampai di sini ya. Manipulation ya. Nah, jadi sampai kata manipulation ini kita bagi dua tadi. Seperti ini. Ini baru kita paraphrase. Klik paraphrase, maka dia akan bekerja sebentar. Nah, ini dia. Ini hasil daripada paraphrasing tool Quillbot. Kita baca. The freedom, fairness, and transparency of the nation election are significantly influenced by Bawaslu. To increase understanding, bla bla bla. Kita copy dulu deh ya di sini. Ini hasil Quillbot ya. Kita lanjutkan dari Bawaslu ke akhir, yaitu proses. Kita anukan lagi.
kita buang, kita paste, kita paraphrase lagi. Ini hasilnya. Baru kita copy, kita masukkan ke sini ya, kita lanjutkan tadi. Nah, sekarang kita bandingkan antara ChatGPT dengan Quillbot, mana yang kira-kira bahasa Inggrisnya lebih bagus, sepanjang idenya maintain ya. Idenya tentunya tidak boleh bergeser dari ide yang pertama, yaitu yang bahasa Indonesianya. Coba ya. Bawaslu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bersama-sama dengan KPU, Bawaslu juga memiliki tugas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan calon kandidat dalam sebuah pemilu. Bawaslu memiliki suborganisasi di setiap daerah di Indonesia, yakni pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan di level kecamatan, kan itu. Nah, kita lihat, ChatGPT. Kemudian kita lihat juga Quillbot. Nah, kira-kira mana yang kira-kira sangat efektif bahasanya atau lebih bagus ya. Nah, inilah pertemuan pertama kalian harus melakukan ini. Jadi setiap orang saya minta kalian itu mencari artikel di saya tulis saja ya. What you need to do for this meeting: 1. Find an article in jurnal pengabdian ya. Jurnal pengabdiannya harus dalam bahasa Indonesia. Jadi jurnal pengabdian Sinta 5 gitu. Sambil latihan dengan apa yang saya jelaskan kemarin ya, tadi last meeting. Kedua, copy, translate gitu aja, translate ya, translate into English 2 paragraph. Two paragraph ya, into English dengan using Google, tapi ini harus saya sebutkan Google karena kita sedang latihan kan. Translate 2 paragraphs into English using Google. Yang ketiga, copy the result of Google Translate, result of Google Translate GT sebut sini ya. Copy the result of Google Translate into ChatGPT. ChatGPT. Kemudian number 4, the results of ChatGPT, is paraphrased using quillbot.com. Gitu tugasnya ya. Oke, sekali lagi. Jadi what you need to do is find an article in jurnal pengabdian Sinta 5, kemudian copy 2 paragraph and translate into English using Google Translate. And then copy the result of Google Translate into ChatGPT. Biarkan lihat apa ChatGPT itu bekerja. Kemudian maksudnya di sini adalah the result ya. The result of ChatGPT
Kemudian is paraphrase using quillboard.com. Nah, itu ya. Itu tugas kalian. Nanti hasilnya harus diupload. Dua yang harus kalian upload. Pertama adalah artikel aslinya. Yang kedua adalah hasil pekerjaan kalian. Jadi saya minta Anda mengerjakannya dalam sebuah Word, ya, di Word, ya. Kemudian bentuknya seperti ini nih, seperti saya yang sudah kerjakan ya. Saya sini nama, name, and then name, and then class, ya. Kelas Anda harus diisi. Nanti hasil daripada pekerjaan Anda harus dimasukkan ke dalam upload your work into your folder in your Google Drive, ya. Yang seperti sudah saya jelaskan kemarin. Sekali lagi, jadi seperti ini dia, bentuknya adalah seperti ini. Filenya kasih nama, name, kelas. Nah, upload your results into your Google Drive, ya. Nah, di sini. Nah, caranya sekali lagi adalah copy satu paragraf ini contohnya, kemudian Google Translate kan, kemudian Chat GPT kan, kemudian Quillboard kan. Nah, gitu. Nah, ini adalah latihan kita sekarang. Selamat mencoba, saya tunggu hasil kerjaan Anda. Ya, baik. Assalamualaikum.